Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian yang bertema 10 amalan sunnah dalam berpuasa. Walau tak sampai merusak keabsahan ibadah bila dilewatkan, amalan-amalan sunnah dalam ibadah apapun tidak boleh diabaikan. Demikian halnya dengan amalan-amalan sunnah dalam ibadah puasa. Kaitan dengan ini, Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani telah merincikannya kepada kita semua. Dalam kitab Nihayah Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in, ia menuliskan ada 10 amalan sunnah yang harus kita pelihara saat berpuasa. Yang pertama adalah makan dan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Artinya, bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam. Utamanya, ia diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan, yaitu apakah masih malam atau sudah terbit fajar. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Tentu kita berbuka setelah yakin bahwa sudah masuk waktu sholat maghrib atau waktu maghrib ya. Berdasarkan hadis di atas, saat pertama berbuka, sunnahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana ahadukum sha'iman, falyuftir al tamri, fa illam yajid tamra, fa 'alal ma'i, fa innal ma'a tahurun." Artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air. Sebab air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Urutan sebaiknya pertama yaitu dengan kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan kurma kering. Jika tidak, maka dengan air. Sebab sebuah riwayat menyebutkan sebelum sholat maghrib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air yang misalnya ada madu dan susu, maka dahulukanlah madu walaupun sama-sama manis. Yang ketiga adalah membaca doa yang masyhur sebelum atau setelah berbuka. Antara lain seperti berikut ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa 'alaika tawakkaltu dhahabadz dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu warzaqani faaftartu. Yang memiliki arti, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka, hanya kepadamu aku bertawakal. Sungguh rasa haus sudah sirna, urat-urat sudah basah, dan balasan sudah tetap, insya Allah. Wahai zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji hanya milik Allah, zat yang telah memberiku petunjuk hingga aku kuat berpuasa. Lalu Dia memberiku rizki hingga aku berbuka. Atau
Bisa juga dengan doa yang lebih pendek atau yang masyhur ya. Seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kemudian yang keempat adalah mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar. Agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci, di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, atau ke lubang-lubang lainnya, jika mandi setelah fajar. Kendati tidak bersedia untuk mandi seluruh tubuh sebelum fajar, hendaknya mencuci bagian-bagian tersebut yang sekiranya rawan kemasukan air, disertai dengan membaca doa mandi besar, niat mandi besar ya. Yang kelima adalah menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang haram, seperti berbohong, berkata yang tidak baik, mengumpat, dan sebagainya. Sebab semuanya akan menggugurkan pahala dalam berpuasa. Yang keenam yaitu menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah berpuasa. Meskipun itu semua tidak sampai membatalkan puasa, namun harus tetap menahan ya, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar seperti musik, ditonton, disentuh, diraba, dicium dan sebagainya. Sebab semua itu tak seiring dengan hikmah dari ibadah berpuasa. Yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah baik kepada keluarga, kaum, kerabat maupun tetangga. Berilah mereka makan secukupnya, walaupun hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ma fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang puasa itu, tak mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, jika sebaiknya memperbanyak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Yang kedelapan adalah memperbanyak iktikaf di masjid. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh di bulan Ramadan. Jika tidak, bisa 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebab jika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam, membangunkan keluarganya untuk melakukan sholat malam. Yang kesembilan adalah menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan, maksimal sebanyak-banyaknya, lebih banyak lebih baik nih. Seperti para ulama terdahulu, Imam Syafi'i itu setiap bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Yang terakhir adalah istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan. Semoga amalan-amalan di bulan Ramadan bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Tidak harus di bulan Ramadan, bisa di bulan Syawal dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita dalam menunaikan puasa, menjauhi segala hal yang dapat mengurangi nilai puasa, dan memberi kita taufik untuk melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dawman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
بثك دوما